Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Duwiyanti. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan yang berjudul asma. Pengertian asma adalah suatu keadaan di mana saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu yang menyebabkan peradangan, penyempitan yang bersifat sementara. Adapun penyebab atau etiologi dari asma adalah yang pertama itu faktor predisposisi. Faktor predisposisi merupakan faktor dari asma bronkial. Yang kedua, faktor previtasi. Yang pertama itu alergan atau alergi, perubahan cuaca, stres, lingkungan kerja, olahraga yang berlebihan, atau aktivitas jasmani yang berat. Adapun patofisiologinya adalah asma ditandai dengan kontraksi spesifik dari otot polos bronkus yang menyebabkan sukar bernafas. Penyebab yang umum adalah hipersensitivitas terdapat benda-benda asing di udara. Reaksi timbul pada asma tipe alergi diduga terjadi karena sebagai berikut, yaitu mempunyai kecenderungan untuk membentuk sejumlah antibodi atau IgE normal dalam jumlah besar, dan antibodi ini menyebabkan reaksi alergi bila bereaksi dengan antigen spesifiknya. Adapun pathway dari asma dari faktor pencetus terbagi menjadi dua, yaitu alergi atau idiopatik. Ya, dari alergi ini bisa menyebabkan edema dinding bronkiolus, terjadinya ekspirasi, lalu menekan sisi luas bronkiolus, terjadilah diameter bronkiolus mengecil sehingga terjadinya masalah, yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Dan dari bersihan jalan napas tidak efektif ini bisa menyebabkan dyspnea sehingga menyebabkan gangguan istirahat dan tidur. Selanjutnya, manifestasi klinis atau tanda dan gejalanya, yaitu gejala awal yang pertama itu batuk, selanjutnya dyspnea, wheezing, gangguan kesadaran, takikardi, pernapasan cepat dan dangkal. Gejala lainnya itu biasanya tachypnea, gelisah, nyeri di abdomen, kelelahan, ekspresi selalu seperti susah, sianosis sekunder, dan gerak-gerak retensi karbon dioksida seperti berkeringat, takikardi, dan pelebaran tekanan darah. Adapun klasifikasi dari asma, yang pertama itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama alergi yang atau ekstrinsik, yaitu intrinsik atau non alergi. Yang ketiga itu asma gabungan. Adapun pemeriksaan penunjang dari asma, yang pertama itu dilakukan pemeriksaan sputum,
yang kedua pemeriksaan darah, yang ketiga foto ronsen, yang keempat pemeriksaan paru-paru, dan yang kelima dilakukan elektrokardiografi. Penata laksanaan yang pertama pengobatan non farmakologi, yaitu penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang penyakit asma. Selanjutnya menghindari faktor pencetus. Yang ketiga fisioterapi. Selanjutnya komplikasi dari asma, ya, biasanya itu terjadi pneumotorak, bronkitis, gagal napas, atelektasis, dan adapun asuhan keperawatan dari penyakit asma ini yang dikaji datanya, riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan terdahulu, pengobatan saat masa lalu, alergi klien, tempat tinggal, dan riwayat keluarga juga dikaji, riwayat lingkungannya, pola keseharian, pola aktivitas dan latihan, dilihat RW, breathing dan sirkulasinya, dan pola istirahat tidurnya, pola nutrisi, eliminasi, konsep diri. Selanjutnya pemeriksaan fisik dilakukan, tindakan TTP, dilihat juga keluhan utamanya, pemeriksaan head to toe dari ujung kepala sampai ujung kaki. Selanjutnya didapatkan diagnosa. Yang pertama itu bersihan jalan napas tidak efektif berhubungan dengan obstruksi jalan napas. Yang kedua, gangguan rasa nyaman dan cemas berhubungan dengan kurang pengetahuan mengenai penyakit. Yang ketiga, gangguan istirahat dan tidur berhubungan dengan sesak napas. Adapun intervensi yang dilakukan dari diagnosa bersihan jalan nafas tidak efektif, yaitu pertama, bantu pasien untuk mengatur posisi untuk nyaman atau semi fowler. Yang kedua, lingkungan yang bersih dan jauh dari polusi. Yang kedua, bantu pasien untuk batuk efektif dan tarik nafas dalam. Yang ketiga, beri penyuluhan mengenai teknik penguapan. Yang selanjutnya, untuk diagnosa gangguan rasa nyaman dan cemas, ini yang pertama dilakukan, berikan penjelasan pada pasien secara sopan tentang penyakit yang sedang diderita. Yang kedua, berikan penjelasan bahwa penyakitnya akan berkurang sedikit demi sedikit dengan pengobatan yang teratur. Yang ketiga, berikan motivasi dan perhatian atas segala usaha yang dilakukan pasien untuk kesembuhannya. Anjurkan pasien untuk menghindari faktor pencetus, kekambuhannya kembali. Yang ketiga, yaitu diagnosa gangguan istirahat dan tidur berhubungan dengan sesak napas. Intervensinya yaitu yang pertama, ciptakan suasana yang nyaman, rapikan dan bersihkan tempat tidur, anjurkan posisi yang aman untuk pasien beristirahat untuk tidur. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai laporan pendahuluan tentang asma. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.